A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pagi ini masih bisa ketemu karena Allah memang memberikan kemampuan, kekuatan untuk bertemu. Kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah beribadah, termasuk kewajiban kita bekerja di tempat kerja, karena memang Allah memberikan kemampuan dan kesempatan untuk melakukan itu. Semua tanpa kebaikan dari Allah, ya, kita itu tidak bisa apa-apa, karena manusia itu dalam satu ayat disebutkan yang namanya manusia itu al-fakir ilallah, disebutkan istilahnya al-fakir ilallah. Manusia itu al-fakir. Fakir itu yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, pokoknya seorang diopo-opo itu. Maka level fakir itu yang terendah, ya. Kalau miskin masih lumayan di atas fakir itu. Kalau fakir itu memang level paling rendah. Kalau miskin itu agak di atasnya, yaitu dia punya, ya, punya tapi tidak cukup, itulah miskin. Kita manusia terhadap Allah itu al-fakir, jadi yang paling rendah, ya. Jadi kita itu memang hakikatnya tidak punya apa-apa, ya. Dulu lahir tidak bisa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Kemudian sekarang kita hidup di dunia seperti sekarang ini, ya, karena Allah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Nanti kalau kita mati juga, ya, kembali tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa seperti dulu lahir. Kembali kepada Allah. Karena kita di hadapan Allah itu, ya, tidak apa-apanya, ya, karena tidak mampu apa-apa dan tidak punya apa-apa, sampai Allah mensyariatkan sholat dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan disimbolkan dengan gerakan sujud, ya, gerakan sujud di mana kepala paling atas taruh paling bawah, ya, itu posisi yang paling rendah, paling lemah itu, ya. Itu sebenarnya perwujudan bahwa manusia itu kita al-fakir ilallah itu, ya, yang tinggi hanya Allah, yang suci hanya Allah. Itulah doa sujud kita, ya, doa sujud kita, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan baginya segala puji. Nah, jemaah sekalian, apa yang akan kita kaji pagi ini masih kembali meneruskan tauhid asma wa sifat. Ini terkait dengan yang tadi pengantar singkat saya sampaikan. Pagi ini kita membahas Allah mempunyai nama Al-Barru. Al-Barru, Allah yang maha melimpahkan kebaikan, Allah yang melimpahkan kebajikan atau kebaikan, Allah yang maha baik, ya, yaitu melimpahkan kebajikan kepada makhluknya, terutama kepada kita manusia. Jemaah sekalian, ini banyak disebutkan di Quran untuk Al-Barru ini. Tapi untuk nama Allah ini, yang nyangkut nama Allah itu memang disebutkan di satu ayat. Tapi istilah al-birru itu memang disebutkan di beberapa ayat. Jadi kalau al-barru itu adalah
Allah yang maha baik, yang melimpahkan kebaikan, itu kembali pada Allah. Itu ada di surah Ad-Dur ayat 28 ya. Surah 52 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami, Allah itu sudah kami, ya kami umat manusia ya, menyembahnya sejak dulu. Dialah ya Allah yang maha melimpahkan kebaikan, itu Al-Barru, Ar-Rahim yang maha penyayang ya. Jadi jamaah sekalian, Allah yang maha melimpahkan kebaikan atau mencurahkan kebaikan itu kepada seluruh makhluknya. Sehingga di sini dapat kita ketahui, kita tafsirkan melimpahkan kebaikan secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum itu maknanya bahwa kebaikan yang Allah berikan itu bersifat umum ya, mencakup semua makhluk, untuk semua makhluk. Jadi seperti air ya, air itu diciptakan Allah, kemudian dilimpahkan dicurahkan kepada semua makhluk. Ini menunjukkan kebaikan Allah, dan air itu memang dibutuhkan oleh semua makhluk ya, terutama makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan misalnya. Nah, jamaah sekalian, ini contoh kebaikan secara umum ya. Jadi secara umum itu untuk semua makhluk dan dipakai oleh semua makhluk ya. Baik yang iman atau tidak, termasuk manusia itu iman atau tidak. Allah ciptakan udara, kemudian di dalamnya ada oksigen. Itu adalah bukti kebaikan Allah kepada kita manusia. Baik itu manusia yang iman atau tidak iman, manusia yang sholat atau tidak sholat, semua mendapatkan O2. Itulah Allah Al-Barru ya, yang maha mencurahkan ya, mencurahkan, melimpahkan kebaikan-kebaikan ya. Nah, jemaah sekalian, di ayat yang lain ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Walaqad, dan sungguh, sesungguhnya. Nah, ini kata-kata laqad itu sering diungkapkan di dalam Quran ya. Kata laqad dengan lam dibaca pendek itu kita sebut lam taukid, yang artinya sungguh atau menyangatkan. Sedangkan kata qad berarti inna. Jadi ada dua penekanan ini secara bahasa ya. Jadi walaqad itu dimaknai dan sungguh sesungguhnya. Artinya kesungguhannya itu tidak hanya satu, sampai diulang dua kali. Ini menunjukkan keseriusannya, keseriusannya Allah itu. Jadi kalau ada ayat diawali laqad, itu nggak main-main. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim misalnya. Sungguh sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Artinya nggak main-main. Nah, itu sangat serius, sangat benar, sangat sungguh-sungguh, itu untuk penekanan. Nah, di ayat ini ada di Al-Isra ayat 70 ini ya. Dan sungguh sesungguhnya karomna, kami memuliakan ya, Allah memuliakan Bani Adam. Bani Adam yaitu anak Adam, yaitu manusia. Allah itu memuliakan manusia ya. Dan kami angkut mereka ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, diangkut di darat maupun di laut itu ya. Di sini ada istilah
Al-Barri ya. Al-Barri ini memang diartikan daratan. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan nama Allah itu Al-Barru tadi, ya, yang tadi artinya maha melimpahkan kebaikan, ini bisa juga kita pahami Allah itu melimpahkan kebaikan-kebaikannya di atas bumi. Ya. Di atas bumi itu bisa bermakna di dunia. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat secara khusus Al-Barru itu di darat ya, di bumi bermakna di darat. Karena ada Al-Bahru, bahrunya itu di laut, di dunia air nah gitu. Kalau Al-Barri itu di daratan. Nah, ini kalau mau ditafsiri, ini nanti masuk ke makna secara khusus ya. Jadi Allah melimpahkan kebaikan di atas bumi. Itu Al-Barru, dan Al-Barru itu sendiri disebut dengan darat. Di atas kedaratan. Darat itu siapa ya? Apa-apa yang di atas daratan. Manusia, hewan, tumbuhan ya, termasuk yang lain ya, ada mungkin batu, ya, mungkin pasir juga dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua bukti kebaikan. Jadi apa-apa yang ada di daratan, darat itu tadi disebutkan di ayat ini fil barri wal bahri, di barri darat wal bahri laut, khususon di barri daratan, itu apa-apa yang ada di daratan itu ada menjadi bukti kebaikannya Allah. Allah Al-Barru. Jadi kita hidup di bumi, manusia misalnya, ada tumbuh-tumbuhan di atas daratan, tumbuh. Kemudian buah hasil dari tumbuhan itu kita panen, kita bisa makan ya, untuk kebaikan manusia, juga kebaikan hewan. Di darat itu ada hewan ya, walaupun ada hewan air, tapi di darat juga ada hewan. Nah, hewan-hewan darat itulah juga menjadi kebaikan untuk manusia, itu yang berasal dari Allah ya. Sehingga kalau jenengan suka makanan paling favorit ya, yang paling banyak disukai adalah tengkleng misalnya ya. Ya karena saya orang Solo ya, jadi orang Solo itu tengkleng Solo senangnya ya. Wah, itu juara dunia tengklengnya itu ya. Kalau saya tengkleng itu tengkleng Solo, kalau tengkleng Semarang masih kalah sama tengkleng Solo itu. Nah, kalau jenengan Solo cari tengkleng lah, itu di depan Masjid Agung itu tengkleng lewer itu luar biasa. Ada tempat jalan itu Masya Allah itu. Tengkleng itu pasangannya sama sate. Sate itu termasuk banyak yang disukai ya. Ya. Nah, kita tahu bahan dasar dari sate dan tengkleng itu kan hewan kambing. Ya, biasanya memang daging kambing tengkleng itu ya. Kalau daging sapi gimana? Sebenarnya bisa saja masakan model tengkleng tapi dagingnya sapi bisa saja. Tapi kan beda dengan yang memang aslinya pakai daging kambing. Ya, yang namanya sapi atau kambing ya termasuk ayam ya. Kalau jenengan suka oper ayam itu kalau lebaran itu kan. Itu adalah hewan-hewan darat, Al-Barru. Itu juga menjadi kebaikan dari Allah, wujudnya hewan darat yang bisa kita sembelih, kita makan, memenuhi keinginan-keinginan kita. Ya, itulah Allah Al-Barru, Allah yang maha melimpahkan kebaikan-kebaikan, terutama apalagi kebaikan yang ada di darat ini. Ya, itu baru hewan kambing ya, belum hewan-hewan yang lain ya. Kemudian ada tumbuhan itu ya macam-macam itu ya. Ya. Jadi saya kira tumbuhan yang berbuah, misalnya contoh lain itu. Jadi saya kira buah yang banyak orang senang itu ya, walaupun luarnya menyakitkan ya karena berduri itu ya. Ya, Mas Mustafa seneng durian nggak Mas Mustafa? Oh suka. Kalau saya nggak suka banget. Ya, apalagi ketemu durian sing warnane kuning loh, aja tenan loh. Ya sekali senang. Ya. Yang namanya durian ya
Allah ciptakan ya kalau dari luar ya bentuknya kayak gitulah, menyakitkan tangan dan jiwa dan raga ya. Duren itu. Tetapi ketika dibuka ya sudah matang, tua, enak, dirasakan tenang. Ya, tapi memang ada dampak plus minusnya yang namanya duren itu ya. Ya, jadi kalau terlalu banyak, apalagi yang tekanan darah tinggi ya harus hati-hati. Harus ngerem juga, ngerem ya. Makan boleh, jangan terlalu banyak ya. Secukupnya ya. Jadi itu adalah kita tahu itu tumbuhan di darat dan enak rasanya, itu menjadi bukti kebaikan Allah, karena Allah memberikan kebaikan di darat, al-barru ya. Dan belum yang lain-lain ya. Ibu-ibu suka sayuran, banyak yang suka sayuran itu ya. Apakah itu sayur bayam, sayur lodeh, itu semua kan ada daun-daun tumbuhan di sayuran itu. Itu ya dari tumbuhan darat ya, tumbuhan darat. Itu juga bukti kebaikan Allah, karena Allah melimpahkan kebaikan di darat. Allah itu al-barru. Dan sesungguhnya kebaikan Allah tidak hanya di darat. Ini kembali ke ayat tadi, Al-Isra 70. Dan kami Allah angkut mereka di darat dan di laut ya. Nah, kalau melihat ini ada angkutan darat, angkutan laut ya. Wah, ini angkutan darat macam-macam ya. Ada namanya sepeda ontel, ada sepeda motor ya. Ada namanya mobil. Mobilnya ada yang roda 3 ya, bemo zaman dulu ya. Atau roda 4, atau roda lebih banyak lagi, sampai truk trailer, sampai bis yang kemarin sempat gelundung di Guji. Nah, itu pelajaran buat kita ya. Jadi ya. Nah, itu adalah angkutan darat yang oleh Allah tadi dikatakan wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Belum soal kereta api misalnya, itu juga angkutan di darat ya. Dan yang lain-lain, dari yang sederhana namanya gerubak, itu bahasa Jawa, bahasa Mare. Gerubak itu bahasa Solo ya. Songkro ya. Songkro lah. Songkro Demak ya wis, engko Semarang ketularan Demak melu-melu songkro. Ya. Itu sangat sederhana, itu alat angkut songkro, tumpaki wong ya iso kan songkro itu digeret gitu. Ada dokar ya. Ya. Dan yang lain-lain segala bentuknya angkutan darat. Itu juga bukti kebaikan. Mengapa Pak? Lah kan yang namanya mobil, kereta api, sepeda motor kan buatan manusia. Iya betul loh, manusia yang buat. Wong songkro gerobak itu yang buat manusia, iya betul. Ya. Tapi ingat bahwa Allah itu Al-Khaliq, Maha Mencipta. Ya. Mencipta apa saja, termasuk menciptakan manusia. Di dalamnya ada otak, tangan, kaki, dan sebagainya, sehingga manusia itu mampu mencipta mobil, kereta api, songkro, dokar, gerobak ya, sehingga sebagai alat angkut di daratan ya. Nah, hakikatnya Allah yang menciptakan ya, menciptakan ya. Manusia yang membuat mobil iya, tapi yang membuat otak manusia itu Allah, yang membuat tangannya manusia Allah, mata, telinga, kaki itu Allah ya. Sehingga mobil itu juga pada hakikatnya Allah yang menciptakan ya. Nah, ini al-barru, kebaikan Allah yang kalau kita lihat secara khusus tadi di darat, wal bahri ya, dan di laut. Angkatan atau kendaraan di laut, mengangkut di atas laut ya, yang disebut dengan kapal dengan segala bentuknya. Yang kapal besar, sangat besar ada, kapal yang sangat kecil, perahu. Kalau Solo itu menyebut gedek,
Kenal gedek nggak sampean? Sama ya. Ini gedek juga ya. Perahu kecil itu yang nganggo ngene iki lho. Ya. Dari yang kecil itu sampai kapal boot ya. Ada kapal angkut ya. Kemarin lebaran itu kan ramai banget itu, dimulai dari Merak ke Lampung itu. Juga dari Jawa Timur ke Bali itu. Itu kapal-kapal pengangkut truk, bis dan sebagainya. Ada kapal pesiar ya. Ya dulu kita lihat ada kapal Titanic ya, karena manusia pembuat Titanic ya, kemudian kaptennya sombong ya, akhirnya diberi pelajaran Allah, disenggol sama gunung es di laut, akhirnya bocor dan tenggelam ya, ya karena manusianya sombong. Yang ini nggak bisa tenggelam buat manusia itu sombong. Allah kasih pelajaran gitu. Ya. Nah kita yakini semua itu Allah. Karena Allah itu yang melimpahkan kebaikan. Kemudian dilanjutkan warayaknahu minat thayyibah, Allah memberi rizki kepadamu dengan kebaikan-kebaikan, wa fadalnahu ma'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah lebihkan mereka ya. Jadi setelah diberi rizki yang baik-baik, rizki, kemudian dilebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya manusia tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Jadi Allah itu sungguh menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Jadi human is the best creature ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ya jenengan tahu terminal Mangkang ya. Jenengan nyebrang ke selatan itu kan, depan terminal kan jalan besar itu. Jenengan nyebrang ke selatan, nah itu depannya itu, di sebelahnya itu ya, persis ya. Nah itu penduduknya di situ, jenengan bandingkan dengan jenengan, wis jenengan luwih ganteng, luwih hayu, lebih sempurna daripada mereka, bisa gitu. Ya. Ini kalau misalnya masih ragu ya, ya. Jadi ini juga bukti kebaikannya, bukti kebaikan ya. Kebaikan Allah. Nah, jadi sekali lagi Allah menciptakan manusia dengan ahsani taqwim, penciptaan yang terbaik. Ya. Wajah manusia itu kalau bandingkan dengan wajah hewan pastilah lebih ganteng, lebih ayu dari manusia kan daripada hewan. Ya, kalau pas Idul Adha itu nyoba foto bareng ngono ya. Jadi jenengan kalau jejere kambing itu, kepala kambing sama kepala jenengan dipoto bareng itu. Suruh bandingkan, pasti semua manusia jawab, oh ganteng menungso nih kan. Ya, daripada kambingnya kan gitu. Ini jamaah sekalian juga merupakan bukti al-barru, kebaikan dari Allah untuk kita. Sudah diciptakan terbaik, makhluk terbaik ya. Kemudian Allah sediakan semua kebutuhan manusia, nikmatnya dalam bentuk apa saja ya. Jadi kita harus bersyukur ya. Kalau saya jadi ingat istilah ad-din ya. Ad-din itu salah satu maknanya bermakna dainun. Dainun itu utang ya. Artinya ad-din itu bisa dihubungkan dengan makna hutang. Jadi maksudnya ini barangkali pernah dulu, udah lama tapi pernah saya sampaikan saya kira. Jadi jamaah sekalian, manusia itu hakikatnya hutang. Kalau masalah uang, hutang uang itu orang yang hutang adalah orang minjam, yang dipinjami kan gitu ya. Yang dipinjami. Kita hutang ke teman kita, hutang uang artinya kita dipinjami uang oleh teman kita. Itu istilah hutang. Nah, semua manusia itu hakikatnya berhutang kepada Allah. Berhutang kepada Allah. Artinya apa? Semua manusia itu sesungguhnya dipinjami oleh Allah. Ya, tapi pinjamnya bukan bentuk duit. Kita selama ini kalau hutang itu ya nyilih duit kan konotasinya. Nah, kita manusia kepada Allah itu bukan hutang duit. Ya.
Nah, hutangnya itu macam-macam. Satu, kalau saya sebut dengan istilahnya, hutang itu debt dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama, manusia itu kepada Allah itu punya debt of creation namanya. Debt of creation itu maknanya hutang penciptaan. Artinya apa? Kita manusia, kita ini diciptakan sebagai manusia dengan ahsani taqwim, dengan bentuk terbaik. Inilah hutang kepada Allah. Bersyukur kita itu diciptakan Allah sebagai manusia. Bayangno kalau diciptakan sebagai BABI, sebagai ASU misalnya. Ya, bayangkan itu. Kita bersyukur Allah ciptakan kita sebagai manusia. Ini adalah hutang. Ya. Namanya debt of creation. Kita yang laki-laki ya, mas-mas, dijadikan sebagai laki-laki, ini ya hutang. Ya karena ini maunya Allah. Ya. Mbak-mbak perempuan dijadikan sebagai perempuan, ya itu maunya Allah. Bukan pesannya Bapak Ibu. Ya. Ada itu temanten mungkin baru hamil kan gitu. Ini mungkin bagi mbak-mbak yang sedang hamil, ada keinginan, aku ingin anak pertama lanang sih, aku ingin perempuan sih, ndang cepet mantu misalnya. Ya. Pokoknya keinginan diri, ya. Tapi kenyataan kan tidak semua keinginan dipenuhi Allah. Ya. Jadi sudah di USG, ultrasonografi, misalnya sebulan sebelum lahir kira-kira, beberapa hari atau beberapa pekan sebelum lahir di USG, kelihatan lanang laki-laki ya gitu kan, laki-laki ya. Kemudian kadang-kadang ada itu bukan siap-siapnya ke laki-laki, siapa jeneng, siapa pakaian dan sebagainya, kadang-kadang gitu. Karena sudah di USG. Tapi begitu hari H lahir, ternyata perempuan. Ya. Ini sangat-sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah suatu urusan. Kalau itu dikehendaki Allah, Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Jadi ada dua kalimat, kun ada, fayakun maka ada. Nah ini ada jarak antara kun dengan fayakun. Jarak kun dengan fayakun itu macam-macam. Ada jaraknya hitungan detik bisa, bahkan 0, sekian detik bisa. Atau jaraknya hitungan menit ada. Hitungan jam juga ada, hitungan hari juga ada, hitungan pekan juga ada, hitungan bulan juga, bahkan hitungan tahun. Ya. Nah, Allah dalam hal ini ya terserah Allah. Allah yang kuasa. Mau hitungan detik, menit atau terserah. Ya. Jadi walaupun seperti tadi di USG kok laki-laki dan kemudian ya menjelang lahir dalam menit-menit terakhir mau lahir, Allah menentukan kun fayakun, berubah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Nah, jemaah sekalian, tadi secara umum ya. Jadi secara umum Allah itu al-baru, melimpahkan kebaikan kepada semua makhluknya, semua manusia. Nah, secara khusus, ini mengingat waktu ya. Secara khusus itu misalnya soal hidayah, petunjuk, ya. Jadi misalnya kebaikan dari Allah yang sifatnya khusus, misalnya ya hidayah Allah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, untuk menjadi muslim dan meningkat menjadi mukmin. Ya. Walaupun semua manusia itu ya, itu memang ketika lahir
muslim ya. Nanti rujukannya ada Al-A'raf ya 172, nanti 144 kalau lengkapnya. Kemudian ada tambah Ar-Rum ayat 30 ya. Itu menunjukkan bayi lahir muslim, memang muslim. Kemudian ketika bayi lahir muslim itu tidak cukup hanya muslim, dia sudah membawa namanya fitrah diniyah, bawaan asli dari Allah, yaitu ad-dinul Islam. Dia menjadi muslim. Dan ketika bayi lahir, diasuh orang tuanya. Inilah kewajiban orang tuanya, bagaimana mengembangkan potensi fitrah diniyah ini menjadi berkembang lebih baik, lebih meningkat dari muslim naik-naik menjadi mukmin ya. Mukmin terus dijaga, dipelihara, dikembangkan terus menjadi muttaqin. Itu levelnya dari muslim, mukmin, muttaqin. Dari Islam, iman, takwa. Nah ketika itulah tugas kehidupan ya, tugas kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang saya dulu memberi istilah Islam itu cap asli dari Allah. Ada ketika bayi lahir capnya al-Islam, muslim, tapi kemudian oleh orang tuanya cap yang asli dari Allah itu dilakban. Ini istilah saya lakban. Dilakban, tutup nganggo lakban ireng ngono ki. Terus orang tuanya nyalik merek yang lain, semau merek orang tuanya, kemudian ditempel di atas lakbannya itu. Jadi mereknya diganti menurut semau orang tua ya. Nah kemudian ya jadilah kemudian anak itu ngikuti ya orang tuanya ya. Ada anak yang mengikuti orang tua sampai mati diikuti ya. Ada di tengah perjalanan hidup anak itu belajar, berilmu, dan kemudian sadar kok ono lakbani gitu ya, dia usap kok ono lakbani, akhirnya lakbani dikelentek itu ya. Dengan ilmunya, dengan ikhtiarnya lakbannya dikelentek, kemudian dia lihat ternyata di bawah lakban tadi loh kok ono merek nah itu, akhirnya lakbannya dikelentek beserta merek orang tuanya tadi, akhirnya dibuang, dia kembali ke merek aslinya yang dibawa lakban tadi, yaitu al-Islam ya. Itulah orang yang dari non muslim baca syahadat, saya sering menyebut dengan istilah dia itu kembali ke Islam, bukan masuk Islam tapi kembali ke merek aslinya, itu Islam. Nah ketika orang itu ya, istilah saya tadi ya, setelah dilakban orang tuanya, dia ikut orang tuanya atas kehendak Allah, kemudian lakban itu dikelentek, dia kembali ke muslim. Itulah hidayah dari Allah. Nah jamaah sekalian, innal abrara lafi naim, di Al-Infitar 13, sesungguhnya al-abrar itu orang-orang yang baik, orang yang berbakti, ya tunduk patuh pada Allah, itu lafi sungguh di dalam ya, sungguh di dalam atau berada dalam naim itu surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang-orang yang tadi sudah diberikan kebaikan Allah berupa hidayah ya, Allah akan sediakan kepada dia itu adalah surga. Kemudian secara khusus yang lain adalah soal pahala jemaah sekalian. Jadi pahala itu dan nanti akhirnya surga itu tidak semua manusia, tetapi dikhususkan kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah, dan bahkan melipat gandakan pahala. Itulah kebaikan secara khusus kepada orang khusus ya. Bahkan yang dahsyat kemarin Ramadan itu, kalau diayatkan 1 sampai 700 kan itu di Al-Baqarah 260 apa ya, itu infak dari 1 terus jadi 700. Kalau hari biasa ada yang 10, 1 jadi 10. Ramadan ini, nah Ramadan itu namanya ada ayat yang menyebutkan ya, satu malam namanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu betul ya? Berapa hari? 1000 bulan berapa hari? Kalau tahun biasanya orang nyebut 83 tahun lah gitu. Saya minta hari aja. Jadi 1000 bulan itu berapa hari? 356 hari. Ya, kali 6.000 hari. Satu bulan kita hitung 30 ya. Ya. Lah kalau 1000 bulan. Iya, betul. 30.000 hari. Sedangkan malam itu kan setengah hari. Karena setengah lainnya siang kan gitu kan ya. Malam itu setengah hari, bandingannya ya setengah hari dengan 30.000 hari. Jadi kalau sehari bandingannya berapa? Sehari banding berapa? Satu hari satu dibanding berapa? 60.000 kan, dikalikan 2, wong malam itu cuma setengah hari kan. Satu hari kan berarti kalikan 2, 60.000 jadinya. 1 banding 60.000, Masya Allah, bayangkan. Orang mong 700, 60.000, Masya Allah. Itu kan luar biasa dahsyat itu. Ya. Maka kita umat zaman sekarang yang umurnya ya sekitar Nabi lah 60-an, ada yang 70-an ya. Bahkan ada yang 50-an lebih, ada yang 40-an ya. Ya. Jadi kemarin beberapa waktu lalu adanya Ustadz Salim Fillah itu saya lihat umurnya 30 sekian, 32 tahun atau adiknya Pak Ustadz Salim Fillah. Itu kan 30-an. Ada yang 60-an, ada 70-an ya. Padahal nabi-nabi dulu itu bisa ratusan tahun. Ya, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Ya kita nggak usah kecil hati dengan beliau-beliau, nggak usah iri. Ya memang takdirnya saya hidup zaman sekarang, ya umurnya ya sekitar itulah 40-an, 50-an, 60-an, 70 dan sebagainya. Tapi Allah ya memberikan kedahsyatan Ramadan dengan melipat gandakan pahala. Biasanya kali 10 ya. Ya ibaratnya kalau kita umurnya 50-an lah gitu, itu kan wis 500 kalau kali 10. Ibaratnya gitu, gampangannya hitungannya itu. Ya, lah kalau gitu dilepatkan 700 kali seperti di Al-Baqarah itu. Lah kan luar biasa kan 700 ping 50 tahun misalnya gitu. Ya, apalagi dikalikan tadi dahsyat lagi 60.000 kali. Itu luar biasa, ya. Nah, jemaah sekalian itu yang secara khusus ya. Kemudian yang lain-lain secara khusus itu bisa bimakna tadi ada kaitannya ya, sehingga manusia itu terbuka pintu untuk tobat. Allah itu Al-Fattah, Maha Pembuka, termasuk pembuka pintu tobat. Itu kebaikan khusus kepada orang khusus yang semula maksiat, semua preman, perampok, sekarang jadi kiai, pengasuh pondok, duwe pondok dan sebagainya. Ada enggak gitu itu? Ya. Nah, siapa yang di Jakarta itu lupa saya. Coba Mas. Anton Tabah. Oh, pembunuhan dulu. Anak muda cek namanya mlebu penjara bolak-balik. Maling bolak-balik, bunuh perampok bolak-balik. Akhirnya Masya Allah bertobat, Allah buka pintu tobat. Sekarang jadi kiai, ya, pengasuh, Masya Allah. Itu adalah kebaikan yang memang khusus. Tidak semua orang diberikan seperti itu, ya. Jadi pintu tobat yang terbuka. Termasuk Allah itu mengampuni dosanya, ya. Dosanya dihapus. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kamu puasa atas dasar iman, betul karena iman, ya. Atas untuk mencari ridhonya Allah, kamu akan hapus semua dosa-dosa yang lalu. Itu kebaikan khusus dari Allah kepada orang-orang khusus.
yang mau bertobat, yang mau dekat taat pada Allah. Nah, ini tadi bermakna umum dan khusus, ya. Nah, jemaah sekalian, sedikit lagi, Ibnu Qayyim mengatakan begini, katanya dengan Allah Al-Barru, ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ia manusia hamba Allah mengetahui kebajikan Allah tatkala Allah menutupi aib dan dosanya. Manakala ia melakukan maksiat, meskipun Allah melihatnya dengan penglihatan yang sempurna, jika berkehendak, niscaya dia Allah sudah membongkar aibnya di tengah makhluk lain, sehingga mereka segera menjauhinya. Inilah bentuk kesempurnaan kebaikan Allah. Maka salah satu asma Allah itu Al-Barru, yang maha berbuat baik. Yang secara khusus Allah itu menutupi keburukan kita. Ini bahasa yang sering disampaikan Hakim. Mari kita bersyukur, ya. Saya berbuat baik itu karena Allah menutupi keburukan saya, sehingga yang kelihatan yang baik-baik, kan. Ya. Itu kebaikan yang khusus. Oh, itu kalau Allah mau mengungkap, buka gampang, buka les kabeh wong gitu. Contoh yang sekarang sedang dibuka di Indonesia oleh Allah adalah kelakuan anak yang kurang ajar, ya, berbuat sesuatu sehingga keburukan orang tuanya kebongkar, kejahatan orang tuanya kebongkar. Orang Jawa mengatakan anak polah bobo kepradah, ya, anak polah bobo kepradah. Anak berbuat sesuatu hanya orang tuanya yang repot, ya, enak kekayaan orang tuanya terungkap, hanya dilacak, oh ternyata banyak unsur korupsinya, hanya ya malah domel bu penjara kabeh, anak ya penjara karena nyiksa temennya, ya. Dan ini oleh Allah itu ditunjukkan 2 kali berturut-turut, coba. Ya, siji ini anak pejabat pajak, siji ini anak polisi. Ini Allah yang mengungkapkan di depan mata orang Indonesia. Itu loh orang Indonesia ini loh. Kamu ambil pelajaran apa enggak gitu. Ya. Itu Allah itu sangat-sangat mudah kita membongkar, membuka aib kita itu sangat mudah. Ya. Maka mari kita selalu istighfar pada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah sebagai mukmin, ya, karena kita yakinlah Allah masih memberikan kebaikan kepada kita yang secara khusus, yaitu masih menutupi kesalahan kita. Ya. Saya itu masih banyak dosa, ya, kita merasa begitu. Kemudian Allah yang masih menutupi sehingga orang lain itu melihatnya baik-baik saja, padahal di balik itu ya ada keburukan-keburukan. Ya. Maka selalu mari kita setiap hari diajari Nabi istighfar. Bahkan ada seorang ulama itu ditanya apapun pertanyaannya, jawabannya satu, kamu istighfar, kamu banyak istighfar. Tanya apa wae jawabannya itu. Terutama tanya problem hidup. Saya punya masalah gini Kiai, gimana Kiai? Jawabannya kamu istighfar. Saya punya masalah ini, lain masalahnya, jawabannya bodoh, kamu istighfar. Istighfar. Maka perbanyak istighfar. Monggo masih ada sedikit waktu kalau ada pertanyaan. Ini saya juga mau jaga ujian. Tapi boleh tanya kok, Mas Mus boleh tanya. Atau yang lain dulu, jangan Mas Mus dulu. Ada, monggo kalau ada. Berarti alhamdulillah mudeng, ya. Mudeng. Kalau yang mubeng boleh tanya. Tapi kalau Mas Mus tanya itu biasanya sudah mudeng kok. Ya. Silahkan, Mas Mus tanya enggak? Mewakili apa dewean? Mbak boleh tanya, Mbak. Monggo, Mbak. Ora ya beneran tak tutup, kalau enggak. Ya, satu, Mas Mus. Ya. Kita ini harus banyak beristighfar. Nanti
saya membaca istighfar. Saya istighfar itu bisa menjadikan kita sebagai hamba itu bagaimana? Ini pertanyaan bagus ini. Iya. Sama sekalian kita selama ini ya memahami istighfar itu apa? Istighfar itu baca istighfar astagfirullahaladzim. Wis ngono. Ya. Itu yang pendek. Kalau yang agak panjang kayak ba'da salat, kita kan sering baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Nah, itu yang bagian akhirnya, aku bertobat kepadamu. Itu ya. Ya. Jadi kalau ingin panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Itu dahsyat itu ya. Sering-sering dibaca sayyidul istighfar. Karena di situ ada pengakuan Abu ulaka alayya wa abu bidambi. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Aku mengakui dosaku yang kulakukan. Itu dalam sayyidul istighfar itu. Jadi kita itu mengakui semua, kita dapat nikmat dari Allah, mengakui itu nikmat dari aku akui ya Allah. Tapi aku juga mengakui kesalahan-kesalahanku. Faghfirli, maka ampuni aku, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau. Kemudian saya tambahkan, jadi istighfar itu jangan hanya dipahami omdu. Apa Mas Mus omdu? Omong dua. Omong tok. Ya, nato, no action talk only, gitu kan. Jadi istighfar itu tidak hanya di mulut. Ya. Nah, kalau konsep iman itu tidak hanya takriru bilisan, ikrar di lisan, tidak hanya i'tiqadu bil qalb, tidak hanya hati yakin kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Allah itu penerima tobat, yang maha mengampuni, maha memaafkan. Itu yakin kita. Tidak hanya itu, tidak hanya diungkapkan lisan istighfar astaghfirullahaladzim, tetapi amalu bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi yang makna istighfar yang luas itu tidak hanya omdu, tidak hanya mulut doang, tidak hanya keyakinan hati doang, tapi juga harus dilengkapi dengan perbuatan. Maka perbuatan dalam konteks istighfar itu ya perbuatan-perbuatan yang baik. Karena istighfar itu mohon ampun dari kesalahan. Kalau sudah mohon ampun kesalahan, ya usahakan jangan mengulangi kesalahan. Kalau cek bulan balen, ya karena yang namanya ngoplos itu enak tenan, saya baleni meneh, ngoplos meneh, mabuk meneh, judi meneh, zina meneh, kan enak, kok bali meneh, ya engko bar melakukan istighfar astagfirullah. Sesuk tanduk meneh, lusa tanduk meneh, istighfar meneh, sesuk tanduk meneh, ya. Itu kayak orang ngoplos itu, kemudian kalau Allah sampai marah, puncaknya langsung dipanggil ya Allah, kamu ngoplos pulang aja, pulang, mulai. Ya, panggil Allah, orang balik nang dunya jak mulih kabeh. Astagfirullah. Dah Mas Mus gitu ya. Jadi istighfar itu tidak hanya omdu, ya, tapi keyakinan nanti juga amal nyata juga. Jadi amal kita harus sesuai dengan istighfar kita. Ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.